Oke, baiklah teman-teman. Buat materi hari ini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai fragmen karena dari beberapa masukan kemudian saran dari teman-teman masih bingung terkait fragmen. Saya jelaskan dulu, nanti teman-teman silahkan ikutin untuk penjelasan fragmennya seperti apa. Oke, biar teman-teman nggak bingung juga, saya buat sebuah project baru di sini. Kemudian saya coba namakan adalah example fragment. Dan seperti biasa, ini pastikan bahasa language-nya adalah Kotlin. Kemudian klik finish. Oke. Saya pindah dulu ke layar yang utama di sini. Oke, kemudian seperti biasa, kalau teman-teman perhatikan di bagian bawah sini akan build Gradle. Jadi kalau misalnya nanti build Gradle-nya error, itu teman-teman pasti untuk interface-nya akan berbeda, nggak akan seperti ini. Jadi silahkan kalau misalnya masih error, itu bisa teman-teman lakukan build kemudian di rebuild, silahkan disesuaikan. Oke, sekarang kita akan buat terlebih dahulu sebuah fragmen. Seperti kemarin saya jelaskan dulu bahwa fragmen dia akan menempel ataupun siklus hidupnya itu ada di activity. Jadi silakan pastikan teman-teman buat dulu activity-nya untuk tempat siklus hidup fragmennya. Dalam hal ini nanti fragmen yang saya akan buat itu berada pada activity main atau main activity. Jadi silakan teman-teman bisa masuk ke dalam layout main activity-nya, nanti disesuaikan. Kemudian kita berpindah sini, klik split seperti biasa, dan di sini saya akan gunakan yaitu di sini pakai relatif saja biar lebih mudah. Oke, tapi sekali lagi opsional. Untuk membuat sebuah fragmen dibutuhkan sebuah navigasi, entah itu berupa tombol, button, ataupun bottom navigation. Di sini nanti kita akan coba seperti yang kemarin, yaitu menggunakan bottom navigation. Oke, bagi teman-teman yang kemarin masih error, terutama yang menggunakan komputer lab, teman-teman bisa menggunakannya yaitu frame layout. Oke, di sini kenapa nggak muncul sugesnya atau sarannya? Bagi yang nggak muncul sugesnya, silahkan diingat-ingat. Selalu saya ulangi berkali-kali, silahkan diingat-ingat. Itu kita turunkan dulu untuk SDK-nya. Sekarang kita masuk ke project, kemudian ke Gradle script, pilih yang build Gradle. Kemudian di sini silahkan turunkan dari compile SDK-nya 33 ke 32. Kemudian sama seperti biasa, setiap ada perubahan silakan lakukan see now. Maka dia akan mendownload terlebih dahulu, dan kita ulangi lagi di sini. Dari tadi yang nggak bisa muncul sugesnya, maka akan muncul sugesnya. Oke, di sini fragment container view ya akan muncul sugesnya. Bagi teman-teman yang menggunakan Android Fox ke atas, silahkan pakainya ini fragment container view. Kemudian bisa untuk tinggi dan lebarnya kasih match parent saja. Selanjutnya kemarin bagi yang sudah pakai Dolphin itu harus ada triknya tambahan, yaitu menggunakan tools, kemudian Android, kemudian ulangi ya, layout, kemudian sama dengan di sini baru Android, kemudian pilih yang activity list item. Oke. Jika sudah, kita perhatikan di sini belum muncul apa-apa karena fragmen akan muncul nanti ketika sudah kita buat fragmennya. Ini hanya tempat untuk menaruh fragmennya saja. Kemudian kita buat dulu bottom navigation-nya. Oke, di sini bottom navigation, pilih, ingat-ingat bottom navigation, pilih yang bottom navigation view, jangan sampai salah. Kemudian untuk lebarnya match parent, saya untuk tingginya kasih wrap content seperti ini. Maka belum muncul apa-apa juga dan dia masih di atas. Kemudian jangan lupa kita beri ID dulu.
disesuaikan aja, saya akan beri ID dengan nama fragmen. Untuk bottomnya kita kasih bottom nav seperti ini. Lagi-lagi silakan disesuaikan, jangan sampai salah. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini bahwa berada bottomnya masih di atas ya. Kalau kurang jelas saya rubah dulu warnanya ke warna hitam. Nah, dia masih di atas. Sekarang gimana caranya pindah ke bawah? Karena kita menggunakan relatif, di sini saya menggunakan relatif, maka bawah apa bawah? Itu adalah layout align parent bottom, kemudian true, maka dia akan pindah ke bawah, tapi posisi fragmennya dia masih berada tertutup. Jadi gimana caranya? Kita ubah fragmennya jadi di atasnya. Atas apa? Above di atas dari mananya? Dari bottom navnya. Masukkan ID-nya seperti ini, maka dia akan berada di atasnya nih fragmennya. Setelah itu kita perlu membuat sebuah menu. Oke, caranya gimana? Silahkan diperhatikan. Untuk membuat sebuah menu berarti ada di res di sini. Kemudian pada res silahkan diklik kanan new Android resource file. Kemudian di sini silakan value-nya rubah ke menu, namanya itu menu. Nah, nanti baru di dalam menunya kita buat file layout-nya. Jika sudah, klik OK, maka dia akan membuat menu di sini. Nah, nama menu ini teman-teman bisa hapus atau bisa rubah dengan cara refactor, rename, kemudian di sini kita ubah misalnya jadi bottom nav seperti ini, atau bottom menu kemudian refactor, maka dia akan berubah. Kemudian ingat teman-teman kemarin pada menu di sini pada split kita butuh beberapa komponen. Oke, saya besarkan lagi di sini. Oke, yang pertama adalah itemnya. Kita butuh item, kemudian butuh ID. Nanti ID-nya akan dipanggil, jadi jangan sampai salah. Ini saya namanya adalah home fragment. Kemudian kita butuh title. Ini optional, artinya title yang akan muncul ketika nanti itemnya itu diklik. Misalnya ini home. Kemudian kita butuh icon. Nah, iconnya artinya kita harus tambahkan terlebih dahulu. Nambahkannya di mana? Di drawable. Klik kanan, new, kemudian vector asset. Silakan disesuaikan saja. Di sini saya akan menggunakan icon home. Jangan lupa klik OK. Silakan namanya disesuaikan, IC home. Saya warnanya default aja hitam, nggak apa-apa. Klik finish. Kita lanjut lagi buat icon yang kedua. Oke, ubah. Nanti icon kedua itu setting. Nanti dibiasakan. Kenapa? Karena besok untuk quiz dan challenge-nya butuh 4 item nantinya. Ini setting. Dan klik next. Finish. Selanjutnya kita masukkan di sini. Yang pertama home berarti IC home. Oke. Jika sudah, jangan lupa tag penutupnya. Kita tambah item yang kedua. ID-nya disesuaikan aja, yaitu settings fragment. Oke, selanjutnya adalah title-nya. Ini settings. Kemudian iconnya itu berarti yang settings seperti ini. Maka di sini belum akan muncul. Oke, artinya kita butuh dipanggilnya itu di activity main-nya di sini. Oke, di sini kita butuh cara memanggilnya adalah menu, kemudian panggil nama menu yang di sini yaitu bottom nav. Oke, maka di sini akan muncul. Oke, maka akan muncul. Tapi kenapa warnanya hitam? Karena di sini kita tadi ubah warnanya hitam, dihapus aja. Oke, maka akan warnanya putih. Ini kalau teman-teman lihat tampilannya kan seperti ini. Oke, kita sudah membuat menunya. Sekarang kita langsung saja konfigurasi. Konfigurasi di mana? Di bagian main activity-nya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita buat dulu fragmennya. Caranya gimana? Dan silakan dibiasakan. Di sini buat fragmen new, kemudian apa? Ya, benar sekali. Buat fragmen, tapi pilih yang, kalau activity kan kita pilihnya yang empty, tapi kalau fragmen kita pilih yang blank.
Oke, sudah, sini blank. Kemudian nama fragmennya biar gampang, silakan dikasih clue. Kalau fragmen pakainya saya itu biasanya ada kata kunci fragmennya di sini. Kemudian klik finish. Oke, nah ini secara default tampilannya akan seperti ini. Tapi yang kita pakai adalah cukup yang kemarin apa? Ya, tepat sekali, yang on grid view-nya saja. Artinya yang ini silakan dihapus, yang ini juga dihapus. Oke, yang ini juga dihapus. Oke, kita udah buat satu fragmen, kita buat satu lagi. Saya perbesar dulu di sini. Berarti apa? Klik kanan new, kemudian fragmen. Setelah itu blank fragmen. Kita buat namanya. Itu tadi settings fragmen. Ini bebas kok namanya. Orang misalnya saya mau namain misalnya Faiz fragmen, tapi ya kali Faiz fragmen buat apa, nggak spesifik, jadi silakan disesuaikan saja. Oke, finish, maka dia akan defaultnya sama seperti tadi, akan seperti ini. Berarti langkah pertama adalah menghapus dulu. Oke, sini dihapus dulu, dihapus sama seperti kenangan mantan ya, perlu dihapus. Silahkan anggap aja kita menghapus kenangan mantan dan sisakan hikmahnya saja. Ini hikmahnya adalah sisakan kelas ataupun fungsinya on grid view-nya. Sekarang kita sudah punya dua buah fragmen, yaitu fragmen dengan nama home dan fragmen setting. Kemudian dua fragmen itu berada pada main activity, artinya kita codingnya itu di sini. Oke, buat teman-teman kalau misalnya yang pakai Dolphin kemarin kan banyak tuh yang panggil RID-nya ataupun ID-nya itu error. Jadi kita bisa menggunakan sebuah bantuan, sebuah fitur pada Android Studio dengan nama binding. Cara nambahinnya gimana? Silahkan di sini build Gradle. Kemudian di bawah sini teman-teman tambahkan yaitu build features ya maksudnya, kemudian buka kurung kurawal, view binding, kemudian true. Kenapa true? Karena secara default dia false, artinya nggak aktif. Setelah itu setiap ada perubahan ingat apa harus di apa? Ya tepat sekali di see now. Oke, ditunggu, dia akan melakukan build di sini. Jika sudah, kita balik lagi ke sini. Nah, kemarin ingat kalau misalnya tanpa view binding, teman-teman harus buat satu persatu. Misalnya ini BTN, misalnya BTN move, berarti apa? Sini button seperti ini. Tapi kalau pakai binding itu lebih mudah, cukup pakai bindingnya saja. Contoh private let init var, saya selalu gunakan variabel dengan nama binding. Kemudian silahkan sesuaikan. Ini nama saya ada di kelas main activity, berarti bindingnya adalah activity main binding. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman berada di kelas yang lain, silahkan sesuaikan dan selalu mulai dengan kata activity. Karena saya di sini ada main activity, maka yang dipanggil di sini adalah activity main binding. Kemudian di antara super dan set on content view, teman-teman panggil variabel bindingnya, kemudian kita inisialisasi, yaitu di sini adalah layout. Saya ulangi, di sini kita panggil yaitu activity main binding, sama seperti ini, in flat, kemudian layout in flatter. Setelah itu di sini binding yang variabel binding kita panggil dot root. Nah, kemudian kita langsung aja nih panggil yang kemarin. Tapi sebelum itu kita buat dulu fungsinya, yaitu private, kemudian fun, apa kemarin replace. Ini teman-teman disesuaikan aja namanya, replace fragment. Ininya apa isinya? Yaitu fragment. Ini hanya variabel aja. Kita ngisikan parameter, sini diisi fragment, dia akan mengimport. Pastikan pilih yang Android X ya teman-teman. Kemudian apa? Buka kurung kurawal, kemudian kita buat dulu variabelnya. Yang pertama adalah di sini fragment manager, jangan sampai typo ya. Setelah itu kita support fragment manager. Kemudian kita awali kalau fragmen kita butuh yang namanya transaksi, fragment transaction di sini. Gimana nulisnya? Transaction. Kemudian apa? Panggil variabel fragment manajernya, kemudian begin transaction karena kita memulai, yaitu berarti begin. Kemudian di sini
kita buat yang selanjutnya itu replace, panggil variabel tadi fragment transaction-nya, replace, kemudian RID ini. Setelah itu kita panggil ID fragmentnya yang di sini. ID-nya adalah fragment, berarti yang dipanggil adalah fragment. Oke, di sini fragment, kemudian kita masukkan argumen yang selanjutnya yaitu fragment. Nah, fragment ini dapat dari mana? Dari sini. Oke, misalnya sininya adalah fragment A, berarti yang di sini dipanggil adalah fragment A, seperti itu. Jangan sampai keliru. Oke. Selanjutnya kita sudah melakukan proses, kita sudah mengawali transaksi, berarti kita akhiri yaitu fragment transaction commit seperti ini. Kemudian kemarin kalau misalnya teman-teman tanpa binding berarti harus buat dulu kemudian dipanggil, tapi kalau misalnya pakai binding langsung aja binding kemudian panggil ID-nya di sini. ID button up-nya kan button up, langsung aja di sini button up. Kemudian apa kemarin? Jangan sampai salah ya. Set on item selected listener ini, pastikan jangan sampai salah. Oke, seperti ini. Kemudian yang pertama apa? Kita buat dulu when, kemudian kita panggil yang selanjutnya itu it-nya dari mana? Dari sini, it ini, it, kemudian item ID, buka kurung kurawal. Kita lakukan prosesnya di sini. Kita panggil RID. Ingat ya, ini ID-nya dari mana? Dari ID di menunya. Berarti di sini. Silakan disamakan. Oke, menunya berarti. Oke, kita buka file aja biar nggak bingung ini. Berarti di sini. Manggilnya ID itu dari sini. Kalau misalnya mau manggil untuk ketika teman-teman ngeklik icon home, berarti yang dipanggil itu home fragment. Kalau misalnya yang mau dipanggil adalah setting, berarti setting fragment. Jadi jangan bingung, berarti kita tadi apa home fragment, kita lakukan prosesnya di sini. Kita panggil fungsi replace fragmentnya sini. Kemudian kita tentukan nih yang ketika home fragment ini diklik kira-kira mau memunculin fragment yang mana, berarti fragment home seperti itu. Berdasarkan nama ini berarti home fragment. Home fragment, ingat fragment itu kelas. Bisa juga ketika teman-teman, intinya kalau teman-teman mau manggil sebuah kelas atau fungsi, ingat kasih buka dan tutup kurung. Jangan sampai lupa di sini. Jangan sampai lupa, jangan juga buka dan tutup kurungnya itu malah di sini gitu. Ya salah, kurang tepat gitu. Silakan selalu tambahkan buka dan tutup kurung. Selanjutnya, tadi home fragment udah, kemudian RID, ID-nya dapat dari mana? Dari bottom menunya tadi, menu yang di sini. Tadi home sudah, berarti sekarang yang setting. Di sini setting fragment. Kemudian di sini kita tambah lagi di plus fragment. Di sini kalau home fragment diklik, masuknya ke home fragment ini. Tapi kalau setting fragment diklik, kita masuknya ke yang setting fragment. Kita tambahkan di sini setting fragment. Jangan lupa apa? Buka dan tutup kurung. Setelah itu kemudian kita di sini dikasih else. Oke, di sini kemudian buka dan tutup kurung, tapi biarkan kosong saja. Selanjutnya biar nggak error, silahkan ini ingat, silahkan kasih true, tapi true-nya di mana? Di bawahnya tutup kurung kurawal when. Caranya gimana? Biar tahu ini kan bukanya di sini, dia akan mengarahkan. Kalau bukanya di sini, tutupnya di sini, berarti sini dikasih true seperti ini. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa panggil di sini replace fragmentnya. Silahkan tentukan ketika teman-teman running nanti aplikasi ataupun fragment mana sih yang akan pertama kali tampil. Kalau saya itu pengennya itu fragment home yang pertama kali tampil. Jangan lupa buka dan tutup kurung. Oke, jika sudah selesai, waktunya kita apa? Waktunya kita running. Oke, di running. Oke, kita sambil menunggu running. Jadi silakan teman-teman pastikan, perhatikan dengan baik. Jangan sampai salah manggil ID ataupun manggil variabelnya. Oke, silakan jadi disesuaikan saja. Oke, di sini mencoba running. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak mau muncul, ini karena memang berat ya. Ini saya juga lagi buka banyak aplikasi. Oke, jadi saya akan coba
mengatasinya, teman-teman bisa ke text manager ini, kita matikan dulu QEMU-nya ini, dimatikan, end text, kemudian kita running lagi. Oke, kita coba running lagi. Oke, maka dia akan memulai. Nanti kemungkinan kita belum tahu perbedaannya. Kenapa? Karena kita masih belum merubah layout dari fragmentnya. Oke, maka akan muncul di sini. Nah, dia akan sama-sama aja seperti ini. Jadi gimana biar nanti teman-teman tahu biar berubah? Berarti kita atur dulu layoutnya biar tahu. Contohnya di sini di split, kemudian kita berubah misal pakai linear aja, kemudian kita hapus dulu ini, kita kasih ulangi lagi text view-nya biar teman-teman paham. Wrap, kemudian teksnya adalah misalnya ini fragment home gini, kemudian kita kasih text color-nya warnanya hitam, text size-nya biar gede kasih 40 atau 30 sp. Gimana caranya biar ke tengah? Bisa pakai gravity di sini center. Nah, seperti ini. Ini fragment yang pertama, fragment home. Di fragment yang setting kita juga lakukan hal yang sama. Di sini linear. Oke, sama. Copy paste aja ya, saya lagi males soalnya. Nggak apa-apa copy paste, tapi ingat apa? Konsep ATM, amati tiru modifikasi. Nah, ini kan belum berubah, kita gravity center, dirubah aja ini fragment setting seperti itu. Jadi nggak apa-apa copy paste, tapi apa? ATM, amati tiru modifikasi. Jika sudah, kita running lagi. Oke, kita tunggu. Oke, nggak mau lagi. Kita gimana caranya ke sini? Matikan yang QEMU sistemnya ini. Diklik end text, kita coba running lagi. Oke, nggak apa-apa. Memang kadang-kadang suka ngambek ya gitu. Kita tunggu. Nggak apa-apa menunggu. Biar kita latihan. Nah, muncul. Nah, ini kan tadi. Ini fragment home ketika dirubah. Setting fragment. Oke. Itu saja buat materi hari ini mengenai fragment. Silakan teman-teman coba explore gimana caranya kalau ngebuat lebih dari 2 fragment, misalnya 3 atau 4. Silakan dieksplor dan dicoba. Pastikan besok nggak ada error-error lagi di fragmentnya. Oke, baiklah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan materi fragment hari ini. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih.